kelas untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mereka ini semester 2. Jadi di kita semester 2 sudah mendapatkan materi belajar dan pembelajaran sebagai dasar ya untuk mengikuti mata kuliah yang lain. Nah, dan juga mungkin hari ini juga akan dihadiri dari mahasiswa di angkatan 4 dan 6 ya. Oke. Nah, saya izin membuka karena seharusnya Bu Ira selaku dosen pengampu, tapi beliau sekarang sedang dalam perjalanan ke Kota Ketapang. Nah, jadi beliau mungkin hadirnya karena sinyal juga nggak stabil, jadi masuk dan keluar gitu ya. Jadi mohon dimaklumi Bu Dede. Nah, teman-teman mahasiswa, Bu Dede ini mempunyai kepakaran ya dalam bidang serumpun juga dengan kita, pendidikan kimia beliau, dan juga beliau juga ahli dalam pembelajaran karena beliau juga tergabung di komunitas Lesson Study Club Pontianak. Beliau juga sering melakukan penelitian dalam bidang inovasi pembelajaran begitu. Nah, dan juga beliau ini sering menang hibah ya, hibah-hibah penelitian dan PKM, dan juga beliau sebagai dosen pembimbing program kreativitas mahasiswa yang sering meloloskan mahasiswa Universitas Muhammadiyah mendapatkan dana PKM gitu. Nah, jadi nanti beliau akan menyampaikan materi tentang temanya di sini menjelajahi pendekatan inovatif untuk memicu keterlibatan belajar siswa. Materinya model dan metode pembelajaran inovatif. Nanti teman-teman silakan disimak materi yang disampaikan oleh Bu Dede dan juga diharapkan bisa aktif. Dan nanti jika ada pertanyaan juga bisa langsung disampaikan kepada Bu Dede. Begitu ya Bu Dede ya. Nah, silakan betul. untuk Siap. ya. Dan saya harapkan kalau bisa off cam ya mahasiswa sekalian biar interaksinya lebih bisa gitu, lebih dapat. Nah, baiklah silakan untuk waktunya saya serahkan semuanya ke Bu Dede. Silakan Bu Dede. Baik, terima kasih Ibu Nia. Tadi pembacaan riwayatnya ini berlebihan kayaknya. Tapi insya Allah karena kita berada di satu bidang yang sama ya, pendidikan. Dan untuk hari ini terima kasih untuk Ibu Nia dan Ibu Ira ya sudah mengundang. Untuk mahasiswa saya buka dulu pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, apakah suara saya terdengar ini? Saya butuh Terdengar Bu. Oke. Kedengaran, Bu. Baik. Bolehkah dibuka kameranya? Karena saya pengen lihat nih yang mana perempuan, yang mana laki-laki nih. Gitu ya. Nah, kalau di saya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pontianak itu rata-rata cewek. Apakah ini berlaku juga di sini ya? Oke, pokoknya ada nggak ya? Baik. Mungkin ada yang belum masuk ini ya Bu Nia ya? Iya, mungkin ada yang masih belum bergabung. Baik, tidak apa-apa. Ya, mungkin Jadi, menyusul. baik. Jadi tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Nia, saya Dede Kurniasih ya. Mungkin kita pernah bertemu ya, adik-adik semuanya di jalan, tapi tidak mengenal, dan hari ini dilalah kita bertemu di ruangan ini, ruangan Zoom, untuk bisa melakukan sharing lah ya, sharing pembelajaran yang hari ini dengan tema model dan metode pembelajaran inovatif ya. Baik, mungkin di dalam proses pembelajaran kita hari ini kita banyak diskusi ya Ibu Nia ya dan teman-teman ya. Dan nantinya saya harapkan adik-adik semuanya bisa merespon. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, feel free aja untuk tunjuk tangan gitu ya, atau menginstruksi, langsung saja, tidak apa-apa. Baik, izinkan saya untuk men-share screen. Oke. Bentar ya.
Baik, sudah kelihatan ya? Ya. Baik, jadi sesuai dengan tema ya, temanya nih bagus sekali, menjelajahi pendekatan inovatif untuk memicu keterlibatan belajar siswa gitu ya, dengan materinya, model dan metode pembelajaran inovatif. Jadi teman-teman di IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Fisika ini sudah belajar tentang, saya yakin sudah belajar tentang konsep-konsep belajar dan pembelajaran itu sendiri, dan model serta metode pembelajaran inovatif ini masuk ke dalam pembahasan belajar dan pembelajaran. Mungkin kita tidak terlalu banyak membahas tentang itu, tapi nanti saya harapkan untuk bisa berdiskusi akan hal itu ya. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman di sini. Nah, ini kan calon guru ya, semuanya ya. Nah, calon guru fisika pula. Nah, bagaimana sih pengalaman teman-teman semua dalam belajar fisika dulu waktu di SMA itu kayak gimana ya? Ini saya bagaimana ya? Mungkin saya perlu share dulu nih Bu Nia ya. Ini saya membuat silakan, Bu menti. Tapi kalaupun ini mungkin agak kesulitan dalam membukanya, boleh di chat aja gitu ya. Jadi boleh atau langsung berbicara gitu ya tentang pengalaman belajar fisika di SMA waktu dulu itu kayak gimana. Kayak gimana ya pengalaman belajarnya waktu di SMA sebagai siswa? Ada yang bisa menceritakan? Silakan. Oh, suaranya nggak bisa ya? Apakah ada yang ingin menceritakan pengalaman belajar fisika di SMA-nya tuh kayak gimana ya? Oke, ada di chat ya. Nah, boleh langsung diklik aja di situ. Bisa nggak ya? Kalau kesulitan kita langsung ini aja, chit-chat aja ya. Curhat. Gimana nih belajar di SMA-nya? Pas materi fisika, mata pelajaran fisika, bagaimana? Apakah senang, tidak senang? Seperti apa? Mohon izin Bu, saya Iya. perkenalkan nama saya Vitalis. Oh, silakan Vitalis. Wah, senang saya nih. Langsung dijawab. Silakan. Saya dari semester 6 Bu. Kemudian pula kalau pas di jenjang SMA itu saya SMK Bu. Oh iya, SMK nggak Jadi- apa-apa, sama aja. Jadi enggak ketemu yang namanya IPA fisika gitu. Oke. Kemudian pas di perkuliahan itu Oke. sedikit mengalami kesulitan Bu di dasar-dasar. Cuman pas di pertengahan perkuliahan baru bisa nyambung gitu. Karena di SMA memang tidak ada dasar gitu. Dari SMK ke jurusan IPA gitu. Baik. Kenapa memilih fisika? Nah, ini kita juga pengen tahu nih, kenapa memilih fisika. Yang pertama karena beasiswanya di situ. Saya Oke. dikuliahkan dari pastor gitu. Mau tidak mau harus ambil jurusan ini gitu. Kalau tidak mau ambil jurusan ini, misalnya saya tidak kuliah Bu. Jadi itu Baik. alasan pertama. Oke, berarti ada alasan kedua. Apa ya? Alasan kedua mungkin mau jadi guru Bu. Oke, karena ingin menjadi guru. Yang lainnya? Alasan lain masih ada? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Vitalis ya. Oke, yang lainnya ada lagi pengalaman belajar fisika? Menyenangkankah? Tidakkah? Kenapa milih fisika? Didorong orang tua? Karena kalau Vitalis itu karena salah satunya pengen menjadi guru. Oke, silakan. Mantap-mantap. Oke, alasannya jadi guru. Oh, alasannya jadi guru. Ini siapa nih? Dewi ya?
Dewi. Dewi semester berapa, Dewi? Semester 2, Bu. Semester 2, oke. Senang nggak belajar fisika? Bu, Ya? sulit, Bu. Oh, sulit. Oh, berarti fisika itu sulit. Baik. Ada yang lain pendapatnya dari Dewi? Izin Bu masuk. Iya, silakan. Langsung aja. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sastrawati. Saya dari semester 4. Pengalaman saya belajar fisika di SMA dulu kan, kalau di SMP itu lebih ke IPA. Nah, di pelajaran IPA itu mencangkup biologi, fisika, dan kimia. Tapi kalau di SMA kan udah terpisah fisika, biologi, kimia. Sedikit mengalami kesulitan dan lebih ada tantangannya. Nah, kenapa saya memilih jurusan fisika di IKIP PGRI Pontianak? Karena semasa saya SMA dulu saya tidak pernah mendapatkan nilai yang bagus di bidang fisika. Jadi saya tuh merasa tertantang. Kenapa saya tidak bisa seperti orang yang lain gitu kan? Sesusah apa bidang fisika tersebut. Sehingga saya memberanikan diri untuk mencoba di prodi fisika. Begitu, Bu. Oke. Jadi sekarang masih kesulitan tidak? Kesulitan sih pasti ada, Bu. Namun kan kalau kita mau belajar dan bertanya, berusaha pasti ada jalannya, Bu. Baik, wah nih pengalamannya sedikit berbeda ya, karena merasa tertantang, tidak pernah memiliki pengalaman belajar fisika yang tadi Vitalis, tetapi kalau Kurnia ini memiliki pengalaman belajar fisika di SMA dan merasa tertantang untuk pengen tahu dan mempelajari lebih dalam seperti itu ya, Kurnia ya. Wah, nih, oke. Kenapa saya tanyakan itu pengalaman belajar fisika? Karena saya spesifikkan karena apa? Karena sedikit banyak ya, apabila kita ingin terjun ke sesuatu gitu ya, kita perlu memiliki minat gitu ya, perlu memiliki minat. Nah, khususnya dalam mata kuliah ini juga ya, kalian semua juga perlu memiliki minat gitu ya. Apa sih minat itu? Minat itu adalah suatu kesukaan. Jadi apabila seseorang suka gitu ya, kemudian tertarik, memiliki perhatian dan akhirnya terlibat, itu pada akhirnya bisa meningkatkan minat. Nah, jadi minat belajar itu juga sangat penting di dalam proses pembelajaran. Kenapa ya? Karena di dalam proses pembelajaran itu ada 2 faktor, iya nggak? Oh, tadi kata Vitalis, saya pengen jadi guru, gitu ya. Kemudian yang lainnya lagi mengatakan, saya merasa tertantang. Nah, itu kira-kira faktor eksternal atau faktor internal ya? Internal, Bu. Faktor internal, ya. Jadi, apabila sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang, gitu ya, dan lebih banyak memberikan pengaruh di dalam sesuatu pada saat mengerjakan sesuatu, itu adalah faktor internal. Dan faktor internal ini sangat besar ya porsinya di dalam pengembangan minat, ya, peningkatan dan pengembangan minat belajar. Lalu, adakah faktor eksternal dalam proses pembelajaran? Ada, ya. Di antaranya adalah guru, orang tua, teman, lingkungan dan sarana belajar. Metode dan model pembelajaran juga masuk ke dalam faktor eksternal, artinya faktor di luar diri siswa. Gitu ya. Nah, walaupun kecil, namun ini yang bisa diupayakan. Nah, kalian sebagai calon guru bisa mengupayakan ini, membantu para siswa untuk bisa lebih senang lagi belajar fisika. Gitu ya. Nah, kalian sudah punya pengalaman sebelumnya, ya, sebagai seorang siswa, dan pengalaman-pengalaman baik tentu akan kalian terapkan ya pada saat kalian menjadi guru, dan pengalaman-pengalaman yang kurang baik akan kalian jadikan sebagai bahan introspeksi supaya tidak terjadi lagi ya, dan menghierarki ke siswa-siswa kalian nantinya
Ya, jadi minat ini sangat penting karena dia merupakan kekuatan pendorong yang menyebabkan seseorang itu bisa memperhatikan, menaruh perhatian pada orang lain ataupun pada aktivitas dan pada objek. Nah, apabila minat ini sudah ada di dalam diri seseorang, maka apapun itu kegiatan yang dilakukan oleh seorang siswa, itu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, karena ini adalah para mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika, ini ada gambar apa ya di sini ya? Kira-kira gambar apa ya ini? Perpindahan suatu benda, Bu. Oke, perpindahan suatu benda. Ada lagi yang lainnya? Halo? Kira-kira gambar apa ya ini? Gambar orang sedang mendorong dan menarik sebuah benda, Bu. Oke, ada si anak ya, anak yang sedang mendorong dan ada yang sedang menarik. Nah, ini rupanya ada berhubungan nih dengan adanya gaya dorong dan gaya tarik yang biasanya di fisika itu dikenal dengan gaya. Nah, ini saya juga kurang tahu nih ya apa benar atau tidak tentang hal ini. Tapi kalau dilihat seperti ini, maka faktor internal itu berasal dari dalam diri sendiri seorang siswa. Bagaimanapun seorang siswa ingin berubah dari tidak tahu menjadi tahu, tentu dia harus mendorong dirinya sekuat mungkin. Nah, orang lain yang berada di sekitarnya hanya bisa menarik, gitu ya, hanya bisa menarik dan mengupayakan agar seseorang bisa dengan mudah mencapai tujuannya. Ya, jadi ini sesuai dengan yang kalian pelajari nih di fisika seharusnya ya, yaitu adalah gaya. Ada yang mendorong dan ada gaya tarik. Seperti itu. Nah, faktor-faktor eksternal yang tadi saya sebutkan ini membentuk suatu ekosistem kelas ya. Kelas yang seperti apa sih yang nantinya akan diduduki oleh siswa di dalam kelas? Itu seperti apa sih ekosistemnya? Apakah proses pembelajaran yang menyenangkan atau proses pembelajaran yang tidak menyenangkan. Nah, ini saya jadi agak tertampar nih, jangan-jangan pembelajaran hari ini tidak menyenangkan nih, karena kurang banyak yang merespon ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, menurut kalian kelas yang asik bagi guru dan siswa itu yang seperti apa? Langsung saja dituliskan di kolom chat ya, biar cepat. Kalau malu-malu mengeluarkan suaranya boleh tulis, kalau tidak boleh langsung berbicara. Silakan. Sudah ada belum ya? Izin, Bu. Iya, silakan, Kurnia. Menurut saya, kelas yang asik bagi guru dan siswa itu ketika menjalankan suatu proses belajar mengajar di kelas, seorang guru dan siswa bisa berinteraksi dengan langsung. Jadi terjalin suatu komunikasi yang baik antara guru dan siswanya, Bu. Oke, ada interaksi ya, Kurnia, antara guru dan siswa. Apakah interaksi ini terbatas hanya untuk guru dan siswa saja? Jika untuk proses di kelas mungkin guru dan siswa, karena yang berada di dalam kelas hanya ada guru dan siswa. Namun kalau di luar bisa berinteraksi dengan guru yang lainnya ataupun terjun ke masyarakat langsung, Bu. Baik, bisa berinteraksi dengan yang lainnya ya. Oke, ada pendapat lain? Gimana nih kelas yang asik bagi guru dan siswa? Kenapa saya tanyakan bagi guru dan siswa? Karena kalian adalah sebagai calon guru juga perlu tahu nih kira-kira yang asik menurut kalian saat nanti menjadi guru yang seperti apa. Dan pada saat kalian menjadi siswa juga yang kalian harapkan itu yang seperti apa sih? Nah, silakan ada lagi yang lainnya. Ini ada sudah bergabung lagi nih ya, 31 orang. 29 orang mahasiswa, silakan. Oke, ada yang mau menuliskan di kolom chatnya sudah ada belum? Coba saya cek. Izin, Bu. Iya, silakan. Sri Mawarni, ya silakan.
Ya, saya Sri Mawarni dari semester 2. Iya. Monggo. Menurut saya, belajar yang asik itu seperti menciptakan lingkungan tanpa stres atau bisa kita katakan dengan rileks. Materi yang diberikan relevan dari tingkat perkembangan anak itu tersebut dan belajar secara emosional seperti adanya humor dan dukungan semangat di dalam kelas saat kita memulai belajar atau pembelajaran, Bu. Baik ya, jadi menurut Sri ini yang tidak membosankan itu adalah yang relevan gitu ya, kemudian adanya interaksi dan ada humor ya, Sri ya. Ya, Nah, Bu. jadi guru juga itu bisa nih jadi komedian di dalam kelas. Fungsinya apa? Supaya tidak membosankan ya proses pembelajarannya. Jadi orang guru ini punya banyak sekali profesi saat di dalam kelas. Bisa jadi komedian, bisa jadi seorang orang tua, bisa menjadi teman, gitu ya, bisa menjadi fasilitator. Apalagi peran-peran guru di dalam kelas? Ada yang tahu? Selain yang saya sebutkan tadi, bisa menjadi motivator gitu ya, fasilitator. Oke, baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini kalian sudah ke arah bagaimana sih pendapat tentang kelas yang asik. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kita mau lihat video. Nah, saya harap di video pembelajaran yang akan saya tampilkan di sini, kalian bisa mengamati beberapa dan alat tulis Halo. Bu Dede sepertinya terlempar ya. Bentar saya hubungi dulu. Yang usernya 1IM9RI itu siapa? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu, Bu. Siapa Nggak nih? tahu juga. Nah, itu muncul mukanya. Siapa sih? Iko kayaknya, Bu. Siapa? Iko. Iko ya namanya ya. Ibu rename dari sini ya.
Iko ya. Ya, saya katanya angkat tangan. Iko ya namanya. Semester berapa Iko? 2 sama. Tiko, Bu. Tiko semester 2, Bu. Iko, T-I-K-O. Nah, udah bener ya. Oke. Oke deh. Kita tunggu dulu Bu Dede ya. Mohon untuk tunggu dulu ya. Ini kayaknya Bu Dedehnya masih terkendala jaringan. Silakan kalau ada yang mau minum gitu ya. Kalau ada kopi di sampingnya boleh diseruput. Nah, ini kan di record ya, jadi kedengaran. Kalau ada pisang goreng juga boleh dicemil-cemil. Oke, yang semester 2 nih mungkin belum kenal sama Ibu ya. Nah, kita sambil kenalan nih ya, sambil ngisi waktu biar tambah semangat gitu ya. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf. Oh iya, ini udah bergabung lagi. Iya, tadi saya ngobrol kok sendiri, tapi kayaknya lama banget saya ngobrol sendirinya, rupanya saya terlempar. Mohon maaf. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Baik, untuk yang sekarang, mari kita lihat dulu video pembelajaran pada yang ingin saya perlihatkan hari ini. Mohon dicatat, dipersiapkan dulu apa-apa saja yang bisa digunakan untuk bisa mencatat proses pembelajaran hari ini. Dede, mohon maaf suaranya belum ke ini, belum ada. Oh, oke, sebentar. Stop dulu. Anak-anak, minggu kemarin Sudah terdengar, Bu Nia? Ya sudah, aman. kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba, apa arti binatang mamalia itu? Coba apa? Jadi nggak ada yang tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup
dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba-coba jangan ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan. Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mama biak. Kamu tidur aja sih. Coba, Abi, apa arti binatang mamalia? Pak, mama Mia. Udah gaji kecil, banyak potongan. Kalian bandel-bandel lagi. Oke, baik. Nah, apa yang bisa diamati nih dari cuplikan ini? Oke, boleh disampaikan hasil pengamatannya? Izin Bu, Oke, silahkan. dari pengamatan saya terkait video tersebut, pembelajaran yang berlangsung di kelas itu sangat tidak kondusif karena ada beberapa siswa dan hampir sebagian sibuk sendiri, ribut dan tidur. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu tidak fokus. Dan siswanya juga begitu ditanya tidak bisa menjawab. Dan mungkin saja itu terjadi karena mereka merasa bosan dengan penjelasan guru tersebut. Bisa saja proses tersebut bisa berjalan dengan asik jika guru tersebut menjadikan suatu media baru seperti penjelasan yang lebih menarik agar siswanya tidak bosan, Bu. Baik, Kurnia, siswa belajar tidak ya tadi terlihatnya? Tidak, Bu, banyak yang sibuk sendiri, ada yang tidur. Oh, sampai ada yang tidur. Kemudian bagaimana cara mengajar guru? Guru bisa mengubah belajar mengajar tersebut dengan membawakan suatu media yang lebih menarik sehingga membuat daya tarik siswa itu semakin tinggi, Bu, agar lebih kondusif, lebih tenang dan belajarnya juga lebih rileks. Baik, kalau yang Kurnia tadi amati, bagaimana cara gurunya mengajar? Cara gurunya mengajar itu lebih monoton cuma nulis-nulis aja gitu, Bu, nulis ke papan tulis tanpa kayak ngomong langsung ke siswanya. Seharusnya bisa saja dilakukan dengan cara menulis, misalnya mamalia tadi kan bisa ditulis dulu, kemudian gurunya menjelaskan lagi, setelah menjelaskan melakukan tanya jawab ke siswanya, setelah itu baru lanjut menulis lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, menurut Kurnia ini model pembelajaran apa ya yang digunakan? Mohon maaf, Bu, suaranya tidak kedengaran. Iya, menurut Kurnia ini model pembelajaran apa yang digunakan ya? Model pembelajarannya, Kak, Bu? Iya, Saintifik. ya, Vitalis. Apa tadi ya? Saya mendengar sedikit.
Kata Bang Saintifik. Vitalis kognitif, Bu. Kognitif. Oke, terima kasih. Ada tidak media yang digunakan ya dalam proses pembelajaran ini? Papan tulis. Oke, baik. Kalau metodenya, tahu nggak ya? Metode pembelajaran apa yang digunakan guru? Dari video ini, metode apa ya? Ceramah, Bu. Oke, ada ceramah kata Vitalis. Baik. Nah, baik. Ada pendapat yang lain dari mahasiswa yang lain? Terima kasih Kurnia dan Vitalis. Baik, Bu. Ada lagi yang ingin berpendapat hasil pengamatannya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Kita share screen dulu. Nah, baik. Nah, dari video yang tadi sudah kita lihat, memang ada beberapa yang perlu kalian amati. Ya, mungkin tadi ada yang terlewat atau malu-malu untuk menyampaikan. Jadi, perlu diamati adalah bagaimana siswa belajar, bagaimana cara guru mengajar, model apa sih yang digunakan oleh guru. Ada yang tahu tentang model pembelajaran? Model pembelajaran itu apa ya? Ada yang tahu? Boleh direspon, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Halo? Jangan saya keluar lagi nih ya. Bu. Iya, Ada. Ibu. Masih Oh ada, iya. Ibu. Silakan. Tapi kalau kami yang jawab terus, nanti yang lain gitu. Nggak apa-apa, Vitalis. Mungkin yang lain perlu inspirasi setelah mendengar Vitalis. Nah, kalau menurut saya model pembelajaran itu adalah acuan, Bu, di mana nanti guru, misalnya guru itu ingin pembelajaran yang best learning misalnya, nah berarti salah satu pembelajarannya harus berbentuk itu, Bu. Model pembelajaran acuannya. Ada model itu menurut Vitalis adalah acuan. Baik. Nah, kenapa sih ini saya tanyakan terlebih dahulu ya? Karena sebagai calon guru, kita perlu tahu dulu bagaimana cara agar siswa itu bisa menyukai belajar di dalam kelas, khususnya belajar fisika. Dari cuplikan yang tadi sudah kita lihat bahwa proses pembelajaran itu mungkin adalah pembelajaran yang sering kita alami dulunya. Kalau di zaman saya, ya itu adalah proses pembelajaran yang sering kita alami, gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah apakah pembelajaran yang seperti itu akan kita teruskan lagi kepada para siswa-siswa kita saat kita nanti menjadi guru. Nah, tentu harus ada cara yang efektif untuk bisa membuat proses pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan, ya. Nah, proses pembelajaran menyenangkan perlu diusahakan oleh guru, gitu ya. Guru memang adalah faktor eksternal dari seorang siswa. Namun, upaya-upaya dari guru itu sangat penting untuk bisa mendukung agar minat belajar siswa menjadi meningkat. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara agar siswa itu bisa belajar di kelas dengan tidak merasa tertekan, menyenangi pembelajaran dengan senang gitu ya. Nah, ini kan perlu diupayakan oleh guru gitu ya. Nah, tentu hal yang tadi kalian lihat di dalam video pembelajaran ini menimbulkan suatu permasalahan. Kalau terus-menerus proses pembelajaran seperti itu ya, seperti itu dalam tanda kutip itu terus dilakukan, apa yang terjadi? Coba. Kira-kira apa yang terjadi ya?
Siswanya itu Bu, bermalas-malasan gitu Bu. Siswa bermalas-malasan. Oke, yang lainnya. Sarah Tujuan ya. pembelajaran, tujuan pembelajarannya yang tidak tercapai. Tujuan pembelajaran tidak tercapai. Oke, siswa bermalas-malasan, tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kemudian yang lainnya. Izin masuk Bu, mungkin Silakan. siswanya tidak menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya Bu. Siswa tidak menangkap pembelajaran yang disampaikan gurunya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu, gitu kan? Nah, berarti kalau siswa tidak menangkap proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru, berarti ada permasalahan di dalam proses pembelajaran. Nah, lalu bagaimana ya kita menyelesaikan permasalahan ini? Ya, silakan Tiko. Halo? Yang lainnya boleh? Tadi katanya jadi masalah, tujuan pembelajaran tidak tercapai, siswa jadi bermalas-malasan, maksud dan tujuan dari guru tidak tersampaikan, gitu ya. Nah, tentu ini menjadi suatu permasalahan. Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, hari ini mari kita mencari tahu tentang apa yang perlu dilakukan untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Nah, sebenarnya dari tema hari ini, materi hari ini kita sudah bisa mengetahui ya, kita mau ke arah mana, yaitu apakah memperbaiki proses pembelajaran dengan cara mengubah model pembelajaran, atau bisa juga dengan melakukan variasi metode pembelajaran. Apakah model pembelajaran dan metode pembelajaran ini adalah sesuatu yang sama secara istilah dan pelaksanaan? Nah, mari kita lihat tinjauan dari model pembelajaran itu sendiri. Nah, mungkin tadi banyak yang bingung ya. Saya nggak pernah dengar model pembelajaran. Untuk semester 2 mungkin ini sesuatu yang masih asing. Tetapi untuk teman-teman dari semester 4 dan 6 harusnya sudah sering sekali mendengar istilah-istilah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu adalah suatu bingkai, gitu ya. Model pembelajaran adalah suatu bingkai yang di dalamnya ini terdapat pendekatan, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini sangat penting untuk bisa digunakan di dalam proses pembelajaran karena dia memiliki tahapan-tahapan yang sistematis di dalam proses pembelajaran. Nah, tentu seorang guru harus bisa melakukan perencanaan mulai dari apa saja yang diinginkan dari proses pembelajaran, tujuan pembelajarannya mau apa gitu ya, sehingga ini memudahkan seorang guru bisa mengubah proses pembelajarannya dari itu aja menjadi sesuatu gitu ya. Nah, boleh dilihat di gambar ini ya. Oke, nah sekarang ini kan kita sudah masuk ke dalam abad 21. Abad 21 ini adalah abad yang kita kenal juga dengan revolusi industri 4.0, society 5.0. Wow, istilahnya sangat rumit ya. Revolusi industri 4.0, kemudian society 5.0. Nah, itu bukan hanya rumit di bagian istilahnya saja, tetapi banyak sekali tantangan-tantangan yang berada di abad 21 ini. Terutama bagaimana siswa-siswa dituntut untuk memiliki keterampilan baik dari keterampilan berpikir, keterampilan belajar gitu ya, keterampilan seperti keterampilan literasi, kemudian keterampilan dalam kehidupannya nanti. Nah, seperti learning skill di sini ya, dikenal juga dengan 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Ini adalah
sesuatu yang menjadi goalnya, tujuan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Di dalam proses pembelajaran itu siswa-siswa diharapkan bisa nih mencapai 4C gitu ya. Bisa berpikir kritis, bisa berpikir kreatif, bisa berkolaborasi dan saling berkomunikasi satu antara yang lainnya. Sehingga dia ini masuk ke dalam proses pembelajaran yang aktif. Tentu untuk bisa menjadikan proses pembelajaran yang aktif tidak bisa hanya berasal dari guru saja, tetapi kita juga bisa melibatkan siswa-siswa menjadi mitra kita sebagai seorang guru, gitu ya. Nah, apakah active learning ini bisa dicapai dengan cara belajar seperti pada video sebelumnya? Nah, tentu tidak, gitu ya. Nah, kita perlu mengajak siswa menjadi kolaborator dalam belajar. Nah, apabila dalam proses pembelajaran seorang siswa itu bisa menyerap apa yang diberikan oleh guru, dari bahan bacaan bisa 10%, dari yang didengarkan bisa 20%, dari yang dilihat bisa 30%, dari yang dilihat dan didengar bisa 50%, dari yang mereka katakan itu bisa 70%, dikatakan sudah belajar dan aktif gitu ya. Tetapi ada lagi tingkatan proses yang dimana 90%-nya itu bisa diperoleh apabila seorang siswa itu melakukan sesuatu. Nah, hal ini tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, gitu ya, dan relevan sekali dengan apa yang kita sedang kerjakan pada saat ini di dalam pendidikan Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka Belajar Merdeka gitu ya. Jadi lebih banyak untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya. Nah, apabila seorang siswa bisa melakukan sesuatu, hasil belajarnya itu menjadi lebih maksimal dibandingkan dia hanya membaca, dia hanya mendengar, dia hanya melihat, atau dia hanya katakan. Proses pembelajaran yang mengajak siswa terlibat itu menjadi proses pembelajaran yang aktif gitu ya, dan menyenangkan tentunya bagi siswa. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti boleh diinterupsi kalau jika ada yang ingin bertanya. Nah, sekarang saya ingin tanya gini ya. Apakah kalian setuju dengan pendapat ini? Masalah itu adalah belajar. Kira-kira benar atau salah ya? Salah. Salah. Oke, Zakia bilang salah. Yang lainnya? Masalah itu belajar. Betul tidak? Ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat, silakan disampaikan. Kenapa bilang tidak, Zakia tadi? Betul tidak ya, Zakia? Kalau tidak salah. Zakia. Pendapat Ibu, Silakan. masalah itu belajar menurut saya tidak terdapat masalah apapun ketika kita mencoba untuk belajar, tapi menjadi masalah ketika kita tidak belajar. Oke, menjadi masalah kalau tidak belajar. Baik. Terima kasih, Zakia. Berarti tidak masalah ya. Berarti Ibu pendapat masalah itu belajar salah ya? Kemungkinan salah, Bu. Kemungkinan salah. Oke, baik. Terima kasih. Yang lainnya?
Zakia bilang salah. Yang benar, boleh deh kasih pendapatnya yang punya pendapat masalah itu belajar. Boleh kalau mau menulis di kolom chat. Coba kita lihat ya. Leoni, boleh dong diberikan pendapatnya masalah itu belajar betul apa enggak ya? Nah, dari tadi nggak ngadep saya ya. Lagi melihat apa? Aku ngadep sana. Tidak, Bu. Salah ya? Menurut Leoni salah ya? Benar. Oh benar, masalah itu belajar. Boleh disampaikan Leoni, kenapa? Karena dari masalah tuh kita tahu, jadi kita kayak mau belajar gitu, Bu. Karena dari masalah itu ada cara untuk belajar gitu ya, Leoni ya? Wah, ada Iya. nggak yang sama nih pendapatnya dengan Leoni? Kenapa nih Leoni bisa bilang gitu? Kalau ada masalah baru belajar. Nggak hanya ada masalah sih, Bu, kita belajar. Cuman kan adanya masalah, jadi kita belajar. Oke, baik-baik. Terima kasih Leoni. Karena ada masalah jadinya belajar. Yang lainnya, Elia Ayu. Elia Ayu, apakah ada? Nih namanya ada ya? Orangnya saya harap ada di situ ya. Halo Elia Ayu, itu kayaknya apa itu? Ini menghadap apa ini? Menghadap atap ya? Oke, kita lanjut. Sarah nih yang ada aja. Sarah Asari. Ini artis ya, Sarah Asari nih ya. Sarah, setuju nggak masalah itu belajar? Kalau saya sih, Bu, salah, Bu. Oke, kenapa sih salah, Sarah? Karena kan belajar tuh tidak harus ada masalah dulu, Bu, baru mau belajar gitu, Bu. Oke, karena nggak perlu ada masalah buat belajar gitu ya. Baik, terima kasih, Sarah. Oke, Sama, Tiko Bu. mau jawab, Tiko? Karena ada lagi yang ingin menjawab? Ingesti Utami. Oke, sepertinya nggak ada ya. Baik, terima kasih yang sudah menjawab tadi. Masalah itu belajar, ada yang pro dan ada yang tidak. Ya, nah jadi kenapa sih dikatakan ada istilah masalah itu belajar? Boleh dilihat lagi gambar ini ya. Oke, gambar apa ya ini? Kira-kira ini tokoh siapa ini? Di fisika ini? Einstein, Bu. Einstein. Ada lagi yang lainnya? Ini siapa nih kira-kira? Einstein ya. Oke, yang lainnya. Coba dilihat. Gambar apa ini dia? Sedang apa? Sedang duduk dan mengamati buah apel yang jatuh, Bu. Oke, sedang duduk dan mengamati buah apel yang jatuh. Nah, kalau kalian pernah tidak mengamati buah yang jatuh, buah durian misalnya? Pernah mengamati buah durian jatuh dan bertanya, nah Einstein nih pada saat memperhatikan apel yang jatuh ini, dia bertanya, kenapa ya apel itu bisa jatuh? Ya, jadi dia ini bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa sebuah apel bisa jatuh dan jatuhnya itu ke bawah, kenapa nggak ke atas? Kenapa nggak ke atas? Kalau ke atas kan gue terbang, Bu. Kenapa? Mungkin buah jatuh ke bawah, Bu. Mungkin ada gaya gravitasi yang menariknya buah itu jatuh ke bawah, Bu. Oke, kata Tiko ada gaya gravitasi, makanya benda jatuh itu ke bawah.
Tapi dulu itu apakah sudah ada gaya gravitasi, konsep gaya gravitasi? Tidak ada, Bu. Belum Belum ada ada, Bu. konsepnya ya, tetapi memang gayanya ada. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan simpel yang biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikir oleh orang lain sebelumnya, tetapi ini terpikirkan oleh Einstein. Kenapa sih ini bisa jatuh ke bawah, gitu ya. Nah, ini guru perlu untuk bisa menggali pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya. Dan siswa juga harapannya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam dirinya. Sehingga masalah adalah belajar itu menjadi benar. Kalau bisa menjadi jembatan seseorang dalam belajar. Bagaimana nih jadinya kalau Einstein ini tidak menemukan jawaban atas pertanyaan yang ia temui dalam benaknya waktu itu. Berarti nggak ada gaya gravitasi, gitu ya. Nah, kemudian tentunya dia mengalami proses belajar. Tidak 1 hari, 2 hari, mungkin berpuluh tahun sampai dengan ia menemukan konsep itu, gitu ya, teori itu. Artinya pada saat menemui kesulitan, gitu ya, dia terus saja mencoba dan belajar tanpa berpikir bahwa apa yang ditemukannya itu sudah sempurna atau belum. Kemudian apabila terjadi kesalahan, maka seseorang apabila bisa memperbaikinya, gitu ya, dia bisa mengakui kalau dia berbuat salah dan memperbaikinya. Nah, di sini yang dikatakan dengan proses belajar. Nah, kenapa sih ini saya tunjukkan? Karena ini sesuai dengan model pembelajaran yang sekarang sedang digaung-gaungkan oleh Mas Menteri, yaitu model pembelajaran yang berbasis masalah. Makanya masalah itu juga penting. Kita sih nggak cari-cari masalah ya, tetapi masalah itu bisa jadi penting kalau kita memang mengambil sesuatu yang penting dan membuat kita menjadi orang yang belajar, gitu ya. Nah, apa sih problem based learning itu? Ada beberapa tahapan. Nah, Einstein mungkin mengalami tahapan-tahapan ini pada saat itu, gitu ya. Dia mencoba untuk mencari permasalahan, gitu ya. Kemudian dia mencari kira-kira solusi-solusi apa ya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, gitu ya. Dia mencari tahu dengan melakukan tes, bertanya mungkin dengan teman sejawat, gitu ya. Kemudian memilih dari berbagai macam solusi, mana sih yang terbaik untuk memecahkan masalah, gitu ya. Kemudian mengujinya dan membuat model solusi yang bisa diadaptasi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang sebelumnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi, masalah itu rupanya belajar. Gitu ya. Dari masalah, kita jadi tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu ya memang diawali dengan berbagai macam masalah. Gitu ya. Dan kita sebagai seorang guru dan siswa perlu menggunakan pengetahuan-pengetahuan kita untuk bisa merumuskan solusi. Masalah itu hanyalah sebagai stimulus supaya bisa mendorong seseorang untuk bisa menemukan jalan keluarnya. Jadi penting itu loh, masalah itu menjadi hal yang penting, ya. Nah, jadi problem based learning. Nah, sering ya mendengar problem based learning ini atau baru dengar sekarang? Baru dengar, Bu. Baru dengar sekarang. Nah, problem based learning ini sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama digunakan dalam dunia pendidikan gitu ya. Tapi dalam implementasinya memang terkadang tidak semulus konsepnya gitu ya atau teorinya. Tentu pasti akan mengalami berbagai kendala pada saat mengimplementasikan
problem based learning. Jadi problem based learning ini adalah salah satu model pembelajaran. Ya, kenapa dia merupakan model pembelajaran? Karena dia berisi pendekatan, ada strategi di dalamnya, ada metode di dalamnya, gitu ya, dan ada teknik-teknik yang perlu digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, saya nggak tahu ini masih cukup atau tidak waktunya. Kita lewati dulu ya, nanti video ini bisa kalian buka setelah ini, gitu ya. Ini adalah video pembelajaran yang menunjukkan proses pembelajaran berbasis problem, ya. Nah, kita lanjut dulu ya ke pembelajaran yang lainnya. Kalau tadi berbasis masalah, sekarang berbasis project. Pernah dengar berbasis project? Pernah, Bu. Pernah, baik. Ada yang pernah melakukan proyek, diminta oleh dosennya untuk mengerjakan suatu proyek di beberapa mata kuliah, ada yang pernah? Pernah, Bu. Oke, buat apa, Dewi? Waktu semester 2 sih, Bu, udah agak lupa. Buat alat percobaan sederhana mengenai pada materi fisika dasar 2. Oke, membuat alat sederhana pada materi fisika dasar. Kira-kira alat apa tuh? Masih ingat nggak, Dewi? Rada lupa, Bu, soalnya udah dari semester 2 yang lalu. Ini Dewi semester berapa? 6. Oh, semester 6. Oh iya ya, udah lama. Baik, nah di semester 6 ada tugas proyek? Ada, Bu. Atau ada, kira-kira apa ya? Boleh dong disampaikan? Salah satu contoh itu kayak karya ilmiah itu. Oke, karya ilmiah. Artikel. Karya ilmiah, artikel. Baik, kira-kira itu mata kuliah apa ya? Mata kuliah apa? Vitalis? Apa PKM ya? Biasanya ya? Dosennya minta proyek membuat karya ilmiah untuk PKM. Itu kah? Iya, Bu. Oke. Jadi artikelnya atau karya ilmiahnya jadi? Halo? Oke, kalau proyek yang lainnya, yang semester 2 nih, yang masih semester 2. Ada, Bu, membuat alat sederhana, Bu. Membuat alat sederhana. Apa ya, Tiko? Alatnya periskop, Bu. Membuat periskop, oke. Untuk keperluan apa? Untuk periskop itu untuk keperluan kapal selam, Bu. Kenapa? Untuk kapal selam, Bu. Untuk kapal selam. Oke, periskop ini apa ya, Tiko? Boleh nggak dijelaskan nih? Periskop ini apa nih? Periskop itu fungsinya untuk memantau keadaan di luar dari kapal selam, Bu. Oke, memantau keadaan di luar kapal selam. Jadi ini seperti teleskop gitu ya. Tapi dia ini berada di dalam kapal selam, gitu ya? Gimana cara Iya, Bu. Tiko buatnya? Buatnya sendiri atau bagaimana? Buatnya kemarin per kelompok, Bu, dari cermin datar, Bu. Dari cermin datar, oke. Kenapa Tiko membuat periskop? Ini diminta membuat periskop atau memang memilih untuk membuat periskop? Memilih untuk periskop, Bu, karena alatnya mudah dicari, Bu, dan biayanya pun cukup murah. Mungkin itu, Bu. Baik. Oke.
Jadi periskop ini adalah alat yang sangat penting ya, digunakan bagi awak kapal di kapal selam. Seperti itu ya. Kalau nggak ada periskop, bisa nggak? Tidak bisa Bu untuk memantau keadaan di luar kapal selam Bu. Oke, bisa jadi si kapal selamnya nabrak gitu ya. Iya Bu, mungkin seperti itu Bu. Oke, jadi untuk bisa menyelesaikan permasalahan, kalau misalnya kapal selam nabrak itu kan bisa jadi terjadi ini ya, tabrakan di dalam laut gitu ya. Bisa apa namanya? Bisa gonjang-ganjing laut kan? Oke, jadi perlu adanya alat untuk bisa memantau keadaan luar. Itu namanya periskop. Nah, pada saat itu apakah Tiko bersama teman-teman merencanakan proyeknya bersama-sama atau bagaimana? Bersama-sama Bu kemarin Bu. Oke, lalu untuk bisa menghasilkan satu periskop itu dibutuhkan waktu berapa lama dan apa yang Tiko lakukan bersama teman-teman pada saat itu? Untuk membuatnya sih tidak memerlukan waktu yang lama ya Bu. Mm-mm. Untuk alatnya sederhana Bu. Kira-kira berapa lama waktu itu? Mungkin sekitar satu hari Bu. Oh, satu Paling hari. Paling Satu lama Bu. hari. Paling Ya. lama 1 hari. Baik, Iya, Bu. berarti pada pertemuan yang selanjutnya periskop ini sudah bisa ditunjukkan gitu ya. Iya Bu. Oke, baik. Mendapat nilai berapa ini, Tiko? Kurang tahu Bu, masih belum keluar Oh, nilainya Bu. belum. Oke. Wah, boleh nih nanti ditanya ya. Nah, baik, kenapa sih saya tanyakan hal tersebut gitu ya? Karena yang kalian sebenarnya sudah sering ya mendapati kegiatan belajar dengan membuat sesuatu gitu ya. Nah, proyek. Nah, ini dinamakan sebagai model pembelajaran proyek gitu ya, project based learning. Kenapa? Karena dia adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata. Nah, kan tadi tugas tuh ya, diberikan tugas nyata atau proyek. Nah, proyek ini diharapkan bisa memberikan tantangan bagi peserta didik. Ya, tadi saya mendengar di awal kalau nggak ada tantangan gitu ya, nah seseorang malah menjadi malas gitu ya dan tidak bersemangat. Nah, tantangan itu juga penting bagi proses belajar gitu ya. Nah, mulai dari pertanyaan ataupun masalah-masalah yang tadi mungkin ditemui oleh seseorang sehingga memicu mencari solusi gitu ya, mencari solusi dan solusinya menjadi lebih konkret gitu ya. Nah, untuk bisa menghasilkan solusi tersebut, maka diperlukanlah beberapa tahapan. Di antaranya adalah merencanakan bagaimana proyek ini dilakukan, gitu ya. Apa yang mau dibuat, dengan siapa membuatnya, memerlukan apa saja untuk bisa membuat proyek ini. Kemudian kapan perlu membuatnya, gitu ya. Bagaimana cara mengimplementasikan dan memastikan bahwa alat yang kita buat ataupun tugas yang kita buat ini bisa digunakan nantinya, sehingga nantinya bisa menjadi solusi gitu ya terkait dengan permasalahan yang tadi di awal sudah muncul gitu ya. Nah, jadi pendekatan ini atau model pembelajaran ini sangat penting gitu ya, dan sekarang di dalam kurikulum Merdeka ya ini project based learning ini memang sangat gencar ya digaungkan seperti itu. Baik, terima kasih Tiko tadi sudah berbagi pengalaman ya. Semoga hasilnya baik ya Tiko. Amin. Terima kasih Bu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga adalah salah satu atau salah dua ya dari kegiatan-kegiatan proyek yang bisa dilakukan oleh siswa. Nah, kenapa siswa bisa membuat seperti ini? Kenapa Tiko bisa membuat periskop? Tentu ada upaya
guru dalam merencanakan proses pembelajaran, sehingga akhirnya siswa-siswa mau membuat karya gitu ya. Dan tentu karyanya itu bisa menjadi salah satu solusi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sini adalah aplikasi hukum Pascal ya, hukum Pascal tentang hidrolik. Ini dilakukan oleh adik-adik kita di kelas 11 SMA Islam Bawari Pontianak gitu ya. Nah, jadi terlihat wajah-wajahnya sangat ceria ya dalam mempresentasikan hasil karyanya. Ini sebenarnya hasil karyanya ini adalah untuk bisa menunjukkan bagaimana sih hukum Pascal itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, rupanya dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, ini ada saat ada jembatan gitu ya. Kemudian jembatan ini seperti terbelah menjadi dua dan ada kekuatan ya yang bisa mengangkat kedua belah jembatan yang terbagi ini supaya kapal ini bisa melewati aliran sungai di sini gitu ya. Nah, tentu ada rancangan yang dibuat oleh para siswa ini supaya bisa menunjukkan proses kerja dan implementasi dari hukum Pascal. Nah, kemudian di gambar satunya lagi, ini kira-kira gambar apa ya? Di sebelah kanan. Ini seperti rumah ya. Nah, ini adalah seperti rumah. Ini merupakan proyek juga dari siswa umur 9, mungkin sekitar atau setara dengan anak SD ya. Nah, di sekolah Northmid, Capa. Nah, di sini ditunjukkan bahwa bagaimana sih menghasilkan energi yang efisien dari dari perancangan rumah dengan menggunakan tanaman-tanaman di bagian atapnya. Ini bisa menurunkan tingkat suhu gitu ya, yang bisa menyebabkan suhu ruangan menjadi panas. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu bagian proyek. Tentu ini berasal dari suatu masalah. Nah, sekarang di Kota Pontianak juga lagi panas-panasnya ya. Berapa derajat nih suhunya? Sekitar 33 ya, 33 derajat Celcius, dan kita sudah kepanasan nih sekarang. Berarti untuk permasalahan ini bagaimana nih bisa menyelesaikan supaya kita bisa merasa tidak panas pada saat suhu di luar itu panas. Nah, bisa jadi di rumah kita itu dipasang atau ditumbuhi berbagai macam tanaman yang tentunya bisa menurunkan sekian derajat gitu ya suhu dalam ruangan. Mungkin itu ya, ini adalah contoh-contoh dari kegiatan proyek yang bisa dilakukan oleh siswa. Baik. Oke, apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? Halo, apakah ada yang ditanyakan? Bu, halo Bu. Ya. Izin Ya, bertanya, silakan. Bu. Silakan. Siapa? Boleh disampaikan? Perkenalkan nama saya Lestari Anggesia dari semester 2. Nah, pertanyaan saya di sini, jadi misalnya ada siswa yang suka bullying teman sekelasnya ataupun teman di luar kelas, dan siswa yang tukang bullying ini udah keterlaluan. Nah, sedangkan kita nih misalnya jadi ada seorang gimana ya, kita sebagai wali kelasnya gitu, sebagai wali kelasnya ini udah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati anak tersebut seperti dan sampai dikirim surat pemanggilan orang tua, tetapi tidak ada perubahan sama sekali dari siswa tersebut dan tetap menjadi orang yang selalu bullying temannya, sampai akhirnya temannya menjadi siswa yang seperti kayak ketakutan gitu Bu buat masuk sekolah gitu. Kira-kira
dari saran dari Ibu, kita sebagai guru harus seperti apa untuk melakukan ataupun untuk membuat anak itu agar tidak mengganggu temannya lagi dan membuat anak yang jadi korban bullying ini untuk dapat semangat sekolah gitu, Bu. Itu saja, Bu. Sekian ya. Oke, terima kasih Lestari. Wah, ini berhubungan dengan siswa suka bullying. Oke, ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu terhadap pertanyaan Lestari? Kira-kira gimana ya? Kalau jadi guru mendapati permasalahan kayak gini. Kira-kira gimana? Kalau kalian jadi guru, bertemu dengan permasalahan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Oke, saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu 3 menit, boleh? Nah, mungkin dari tadi saya bertanya, kalian mungkin belum bisa berpikir karena waktunya cepat gitu ya. Nah, sekarang saya berikan waktu untuk berpikir. Nah, ini bisa jadi masalah nih. Oh, jadi nyambung nih walaupun pertanyaannya tidak berhubungan dengan bullying ya, tapi ini bisa menjadi suatu masalah. Gitu ya. Dan perlu dicarikan solusinya nih, katanya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan ya? Oke, kita beri waktu ya selama 3 menit. Boleh setelah itu dituliskan di kolom chat. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Silahkan. Oke, kalau sudah ada pendapat, boleh tuh langsung ditulis di kolom chatnya, nggak perlu nunggu 3 menit ya. Baik, sudah ada yang ngechat nih di sini. Apa nih? Fahrul ya. Fahrul Jatanur. Selalu menanamkan nilai kebaikan moral pada siswa. Selain itu, guru juga perlu melakukan bimbingan klasikal, menjelaskan tentang apa itu bullying. Bagaimana perilaku bullying, sebab dan akibat yang timbul bila perilaku bullying terjadi. Baik, terima kasih. Fahrul, Ingesti Utami, penanganan bisa dilakukan oleh guru katanya, atau wali kelas. Usahakan mendapat kejelasan mengenai apa yang terjadi. Oke, membantu anak mengatasi ketidaknyamanan yang ia rasakan, menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan dicerna oleh anak, dan jangan pernah menyalahkan anak atas tindakan bullying yang ia alami. Oke, ini bagi yang dibully ya. Kemudian meminta bantuan pihak ketiga.
atau ahli profesional atau bimbingan konseling untuk membantu mengembalikan ke kondisi normal jika perlu. Baik, terima kasih Ingesti. Elia, lakukan observasi dengan cara memperhatikan cermat perilaku murid tersebut. Mencatat insiden-insiden bullying yang terjadi, siapa yang terlibat dan apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini akan membantu Anda mengambil langkah-langkah yang tepat. Oke, jadi ini adalah persiapan awal untuk bisa mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Baik, jadi kalau terima kasih kepada yang sudah menuliskan. Jadi atas pertanyaan Lestari ini, kira-kira bagaimana ya langkah yang perlu dilakukan oleh guru? Yang perlu dilakukan oleh guru ya tadi adalah mengamati dulu ya, mengamati dan mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi ada hal yang membuat siswa yang sering melakukan bullying ini gitu ya, ada faktor-faktor yang menjadi pemicu mengapa siswa melakukan bullying. Kemudian setelah mengamati ya, jadi kita tidak bisa langsung menjudge ya, jadi kita perlu amati dulu, kemudian berkoordinasi dan saling berkomunikasi dengan orang tua. Bisa jadi permasalahan itu muncul dari dalam keluarga, dan kita pihak luar hanya bisa memberitahu apa yang sudah terjadi, dampak-dampak yang terjadi akibat permasalahan yang terjadi dalam rumah ataupun di dalam keluarga, dan itu berdampak pada teman-teman di sekolah ya, dan meminta bantuan ya. Jadi boleh tuh seperti yang sudah disampaikan oleh temannya, ada sesuatu ya yang menyebabkan siswa bully yang melakukan bullying ini. Bisa jadi itu terkait dengan mental health-nya yang tidak tidak disadari oleh orang tua gitu ya. Jadi perlu mencari bantuan juga dari segi psikologisnya. Mungkin itu ya. Nah, kemudian apabila dalam proses pembelajaran, nah sebagai seorang guru kita perlu melihat lagi nih, apakah kondusif apabila siswa tersebut masih berada di dalam kelas, bagaimana siswa-siswa yang mengalami bullying, hingga kita bisa mencari strateginya nih, apakah proses pembelajaran tetap berlangsung atau tidak, gitu ya. Nah, kita mencari dulu second opinion yang bisa digunakan di dalam proses pembelajaran. Mungkin itu ya, Lestari ya. Nah, langkah-langkah yang di awal sudah dilakukan ya oleh Lestari dengan cara mencari bantuan, melaporkan ke pihak sekolah dan seterusnya. Nah, selebihnya adalah intensif penanganan kepada siswa ini. Mungkin itu ya, Lestari. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kita lanjutkan lagi ya ke proses pembelajaran ini. Masih ada waktu sekian menit ya, 15 menit untuk bisa mengamati proses pembelajaran. Oke. Bentar. Oke, silakan diamati proses pembelajaran ini. Share screen. Oke, sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, silakan diamati ya. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang penerapan dari induksi magnetik dan gaya magnetik pada peralatan kelistrikan yang berada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari.
Coba bisa kalian sebutkan alat kelistrikan apa yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak? Kipas angin. 1, kipas angin. 2, apa Krisna? Mesin cuci. Ya, bagus. Terus apa lagi? Blender, betul. 3 blender. Ada lagi? Mixer, betul. Pokoknya yang gerak-gerak lah ya. Nah, dari beberapa alat yang kalian tadi sebrik menjadi energi gerak. Nah, kalian tahu nggak sih di dalam alat listriknya itu kira-kira komponen apa yang menyebabkan dari energi listrik menjadi energi gerak? Ada yang tahu? Motor listrik. Motor listrik, pinter banget. Siapa namanya? Dinanti. Dinanti, ya 100 buat Dinanti. Dari alat-alat tadi yang kalian sebutkan yang bisa mengubah energi listrik menjadi gerak, itu di rumah suka bermasalah nggak? Suka. Apa saja masalahnya? Mesinnya macet, 1. Apa lagi? Suka ada bau gosong pada kabelnya. Terus apa lagi? Tidak mau nyala, tidak mau gerak ya? Tidak mau gerak. Nah, di antara masalah-masalah tadi yang timbul, kira-kira apa ya alternatif penyelesaiannya? Bisa diservis. Terus siapa lagi? Ya, ada yang jual. Beli lagi yang baru ya. Ya, selain itu mungkin yang lebih hemat. Dipupul. Barangkali dipupul bisa ya. Mengganti daleman mesinnya. Tadi di dalam mesin itu ada apa sih? Ada motor listrik. Dari komponen yang bernama motor listrik tadi, apa ada yang ingin kalian tanyakan? Karena ya? Saya mau bertanya mengapa harus menggunakan motor listrik. Oke, pertanyaannya kita tulis ya. Pertanyaan pertama. Tidak ada? Oke, ini ada 5 pertanyaan yang akan kita jawab nih selama pembelajaran kita di proyek kali ini. Yang pertama, mengapa harus memakai motor listrik? Yang kemudian, yang kedua, apa yang menyebabkan motor listrik dapat bergerak? Yang ketiga, komponen apa saja yang terdapat di dalam motor listrik? Nah, berapa harga komponennya gitu kan? Kemudian, bagaimana caranya motor listrik bisa mengubah energi listrik menjadi gerak? Nah, ini pertanyaan dasar kita yang nanti akan memandu kita selama proyek. Bagaimana caranya motor listrik bisa mengubah energi listrik menjadi gerak. Nah, juga kalian nanti akan mencari komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam motor listrik. Oke. Selanjutnya kalian juga akan menghubungkan bagaimana hubungan antara konsep induksi magnetik, gaya magnetik dengan konsep motor listrik. Oke, baik. Nah, tadi sudah ditampilkan. Halo? Apakah saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Oke. Nah, tadi sudah ditampilkan video pembelajaran project ya. Project. Tetapi baru sintaks satunya. Sintaks satunya tadi apa ya? Sintak nama lainnya itu adalah langkah pembelajaran atau tahapan pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu mengapa dikatakan sebagai bingkai? Karena dia memiliki tahapan-tahapan. Ya. Nah, project based learning ini masuk ke dalam salah satu model pembelajaran. Gitu ya. Nah, tadi sintaks yang pertama
diamati tidak? Itu sintaks apa ya? Mau diulang lagi? Ada yang ya, Tiko? Ya Bu, boleh diulang lagi Bu. Oke, nah yang kedua ini harap diperhatikan ya. Baik, sebentar saya Pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang penerapan dari induksi magnetik dan gaya magnetik pada peralatan kelistrikan yang berada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Coba bisa kalian sebutkan alat kelistrikan? baik. Apa ya sintaks pertama dari model pembelajaran project tadi? Itu Bu, mengubah listrik menjadi gerak Bu. Ya, yang dibahas adalah bagaimana cara mengubah listrik menjadi energi gerak gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam sintaks pengenalan masalah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi, mau problem based learning atau project based learning, asal muasalnya itu berasal dari masalah. Baik, kita lihat dulu ini. Stop share sebentar. Saya salah. Oke ya. Nah, model pembelajaran itu ada banyak ya, tetapi yang kita bahas pada kali ini memang terkait dengan problem dan project based learning. Keduanya merupakan model pembelajaran yang sekarang memang sedang disebarluaskan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas oleh Mas Menteri. Dan ini menjadi salah satu upaya untuk bisa meningkatkan 4C siswa gitu ya. Jadi kenapa sih harus berasal dari problem, dan dari problem ini dihasilkanlah suatu solusi gitu ya. Nah, problem based dan project based learning ini berasal dari satu permasalahan, bisa berasal dari permasalahan. Tetapi perbedaannya adalah bagaimana di project based learning itu menghasilkan suatu solusi yang lebih konkret gitu ya. Solusi yang lebih konkret dan tahapan dalam mengkreasikan solusi tersebut melalui tahapan project gitu ya. Nah, ini adalah perbandingan antara problem based learning dan project based learning. Nah, problem based learning ini bisa dikatakan lebih singkat dibandingkan dengan project based learning. Project itu kalau tadi Tiko bilang saya buat periskop hanya 1 hari Bu, misalnya ya. Karena alat-alatnya sederhana, gitu ya. Oh berarti bisa jadi dong kalau peralatannya lebih sulit didapatkan, tugas ini bukan sebentar pengerjaannya, tapi bisa menjadi lama, gitu ya. Karena siswa perlu mencari dulu peralatan-peralatan, bahan-bahannya. Dan sebelum bisa ke arah sana tentu siswa perlu mencari dulu solusi apa sih yang bisa dibuat gitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah. Gitu ya. Nah, pada project juga biasanya menggunakan berbagai macam disiplin ilmu gitu ya. Bisa kita menggunakan sainsnya, bisa menggunakan teknologi, matematik, ataupun engineering di dalamnya gitu ya. Tapi berbeda dengan problem. Biasanya hanya beberapa subjek saja, satu subjek saja yang bisa dibahas di sini gitu ya. Kemudian yang lainnya ini adalah kekurangan-kekurangan yang biasanya ditemui dalam model pembelajaran ini gitu ya. Tetapi tentu lebih banyak
kelebihan gitu ya, tergantung dari kesiapan guru dan siswa dan sarana prasarana yang memang sudah ada gitu ya. Nah, di antara keduanya kelebihan dari implementasi model pembelajaran ini di dalam kelas tentunya adalah bisa membuat siswa bisa fokus dan terbuka gitu ya, terbuka atas permasalahan-permasalahan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari dan mencari tahu solusi yang sekiranya bisa digunakan. Kemudian lebih menimbulkan keaktifan siswa ya. Jadi tidak hanya gurunya saja yang aktif, tetapi studentnya juga aktif apabila diberikan model pembelajaran ini dalam kelas. Dan ada proses pencarian ya dan meneliti. Jadi scientific learning-nya ini muncul gitu ya. Kemudian juga tentu meningkatkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan di dalam abad 21 ini. Ya, diantaranya adalah keterampilan berpikir kritis, bagaimana cara berkomunikasi, berkolaborasi, gitu ya, dan tentu kreatif, gitu ya. Nah, ini adalah perbedaan yang bisa ditemui di antara kedua model pembelajaran ini, tapi keduanya bisa digunakan secara bervariasi dalam proses pembelajaran. Ya, jadi intinya adalah bagaimana seorang guru selain memvariasikan model pembelajaran juga bisa memvariasikan metode-metode pembelajaran yang biasanya digunakan di dalam kelas, itu bisa divariasikan dengan metode-metode pembelajaran yang lainnya. Tentu tadi ada yang bilang ada metode ceramah, gitu ya. Metode ceramah adalah metode yang paling sering ditemui dalam proses pembelajaran. Ada plus dan ada minusnya, tergantung bagaimana seorang guru bisa merancang proses pembelajaran ini supaya tidak teacher center tetapi menjadi student center. Caranya adalah meningkatkan keaktifan siswa sehingga nantinya interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan bahan ajar atau bahan belajar itu menjadi lebih optimal. Kemudian bisa juga divariasikan dengan memperagakan ya, atau memvariasikan dengan cara membuat proyek untuk bisa membuat suatu alat, atau memvariasikan dengan sumbang saran. Jadi saling tukar pikiran antara satu siswa dan siswa yang lainnya, bisa jadi akan muncul berbagai macam ide-ide baru yang bisa jadi ide-ide tersebut menjadi salah satu solusi dalam proses pemecahan masalah. Nah, metode pembelajaran ini tentu masih banyak lagi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Kalau saya bisa ulang pembahasan ini gitu ya, bahwa model pembelajaran itu adalah bingkai dari semua ini, di mana guru perlu tahu dulu cara pandangnya terhadap proses pembelajaran, itu adalah pendekatan, sehingga mau dibawa kemana nih proses pembelajaran ini? Apakah mau dibawa ke student center atau ke teacher center? Tentu di abad 21 ini pembelajaran sudah lebih diarahkan ke student center gitu ya. Nah, kemudian strategi apa yang perlu digunakan? Bisa jadi strateginya adalah strategi ekspositori, penemuan atau discovery, atau belajar secara bersama-sama. Nah, tentu ini strategi ini perlu dilaksanakan sehingga menjadi metode pembelajaran. Jadi kalau strategi masih rancangan, tetapi bagaimana membuat konkret rancangan itu dan mengaplikasikan rancangan itu dinamakan dengan metode pembelajaran. Ya. Kemudian ada teknik dan taktik pembelajaran. Nah, ini lebih spesifik individual dan unik, artinya setiap guru itu memiliki teknik dan taktik bagaimana mengajar yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Ada yang dengan humorisnya, ada yang dengan tegasnya, ada yang senang dengan cara menunjukkan, demonstrasi dan segala macam. Nah, ini setiap guru identik dengan
teknik dan taktiknya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, tentu semuanya di sini masuk ke dalam model pembelajaran gitu ya. Nah, yang kita bahas hari ini itu baru 2 gitu ya. Apakah ada yang lain lagi, Bu? Ada gitu ya. Inquiry juga bisa digunakan dalam pembelajaran di sekarang ini gitu ya. Kemudian discovery dan kontekstual ya, pembelajaran kontekstual. Tentu tidak bisa kita bahas semuanya di satu pertemuan, tapi mungkin itu bisa disampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lain dengan dosen, dan kalian juga bisa mencari secara mandiri tentang model pembelajaran ini. Jadi tidak perlu menunggu dosen untuk bisa menyampaikan ini, tapi kalian isi dulu nih kelas kosong kalian atau isi pikiran kalian dengan cara membaca. Tentu itu menjadi lebih enak ya, karena kalian sudah punya bahan dan pengalaman-pengalaman kalian dalam memperoleh materi tersebut itu bisa dijadikan proses belajar juga. Mungkin sampai di situ ya yang bisa saya jelaskan tentang model dan metode pembelajaran inovatif yang bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Jadi apapun itu model pembelajaran yang digunakan, pastikan kita mengetahui dulu pembelajaran ini mau dibawa kemana gitu ya. Dan tentu kalau sekarang dibawa pembelajaran itu dibawa ke arah student center. Jadi lebih menekankan kepada keaktifan siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mungkin ada nih, tidak ada, Bu. Ingesti Utami. Bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran? Oke, bagus sekali Ingesti, terima kasih. Nah, pentingnya seorang guru ya, jadi di awal proses pembelajaran itu men-screening dulu nih kebutuhan-kebutuhan siswanya seperti apa. Nah, bisa jadi di dalam kelas kita juga menemui ada siswa yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan metode pembelajarannya. Nah, artinya kita perlu melakukan variasi. Terus siswa-siswa itu kan terdiri dari berbagai macam karakter ya, ada yang pendiam, ada yang mungkin senang berbicara, senang melakukan kalau diminta oleh guru dia cepat menjawab, tapi ada juga yang sebaliknya gitu ya. Nah, kita perlu mendiagnosis dulu kebutuhan-kebutuhan siswa kita seperti apa. Jika gaya belajarnya lebih ke arah lebih banyak mendengarkan, maka kita bisa variasikan nih dengan memberikan variasi di media pembelajarannya gitu ya, memberikan rekaman audio, kemudian meminta siswa untuk menuliskan apa yang didengarkannya, kemudian bisa juga dengan cara berkomunikasi dengan satu teman dengan teman yang lainnya dalam satu kelompok gitu ya. Nah, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, intinya adalah diagnosis dulu kebutuhan siswa, dan setelah itu baru kita bisa menyelaraskan dengan metode pembelajaran yang mau kita gunakan ke depannya. Nah, kalau dengan pembelajaran fisika ini kan lebih banyak pembuktian ya. Nah, dan juga anggapan siswa terhadap fisika dan kimia itu sama ya. Itu adalah pembelajaran yang sulit, maka kita bisa cari sesuatu yang bisa membuat mereka tertarik ya, karena dengan ketertarikan bisa meningkatkan minat siswa juga. Oh, bisa jadi metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran praktikum ya, karena dengan praktikum siswa-siswa diminta untuk membuktikan secara mandiri, tidak hanya sendiri tetapi juga bisa bekerja sama dengan rekan-rekan lainnya di dalam kelas.
Nah, jadi silakan untuk memvariasikan metode pembelajaran ini. Tadi sudah diberikan bahwa tidak hanya satu, jadi bisa di dalam satu proses pembelajaran, pertemuan itu bisa terdiri dari berbagai macam metode pembelajaran. Ada ceramahnya, ada tanya jawabnya, ada penugasannya, kemudian ada demonstrasinya. Itu bisa dilakukan di dalam satu kali pembelajaran. Tinggal dipilih saja mana yang sesuai dengan karakteristik siswa yang ingin temui pada saat itu. Mungkin seperti itu, Inga. Oke, seperti itu Ibu Nia. Dari saya, terima kasih untuk semua mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Tentu materi dari saya masih sangat kurang dan kalian perlu untuk mencari tahu lebih banyak ya, karena hakikat dari mahasiswa itu bisa mencari secara mandiri ya, supaya menjadi lebih lebih menetap di dalam memori kalian itu, karena ada proses learning by doing tadi ya, dan learning dengan cara melakukan sesuatu menjadi lebih lama di dalam proses ingatan. Mungkin itu dari saya, mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah berpartisipasi tadi, ada yang menjawab ya. Yang tidak mungkin sedang terkendala sinyal ya. Saya harap kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dede atas ilmunya ya, sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman mahasiswa dan juga bagi saya juga ya, kita sharing gitu ya. Tadi yang sudah dijelaskan dua model pembelajaran yang sedang saat ini, yaitu project based dan problem based learning ya, sesuai dengan kebijakan MBKM gitu ya. Nah, baik teman-teman mahasiswa, semoga apa yang sudah disampaikan Bu Dede bisa menambah ilmu pengetahuan baru ya, wawasan bagi kalian, dan harusnya tidak cukup ya, harusnya kalian juga bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi dengan cara tadi apa, mencari sendiri ya, sebagai mahasiswa harus kreatif gitu. Dan salah satu cara yang bisa dibangun untuk membuat kelas kita menjadi student center gitu ya, siswa yang lebih banyak aktif menjadi pusatnya dibandingkan dengan pengajarnya gitu. Nah, bisa dilakukan dengan membangun interaksi seperti yang sudah tadi dilakukan oleh Bu Dede. Kasih aja pertanyaan banyak-banyak begitu ya Bu Dede ya, karena kalau enggak nanti ini saya nggak tahu nih, ini masih tidur masih ada atau sedang tidur karena jam-jam kritis ini, habis makan ngantuk gitu ya. Nah, mungkin kita bisa dokumentasi ya, bagi yang memungkinkan bisa dihidupkan kameranya. Nah, biasanya kalau pas dokumentasi pada buka nih. Nah, biar lihat ya, ketahuan mana yang bangun tidur, mana yang Oke. Yoni, terima kasih yang sudah membuka kamera ya, ini buat laporan kita ke Bu Ira kalau aktif gitu ya. Nah. Gitu. Nabilah, Julianda, Chanisa, dan Sonia. Ini hanya satu layar kok nih. Oke, baik. Sudah siap semuanya? Tiko, kameranya bisa itu tegakkan lagi tuh, Tiko. Kelihatan kan ternyata cakep ya. Tadi cuma mata. Tadi nggak kelihatan Bu, soalnya. Iya, kelihatan. Oke, baik. Nah, semuanya Bu, kameranya seru. Baik. Ibu hitung ya. Siapkan senyuman termanis, karena siapa tahu ada yang melirik kalau nanti dijadikan status WA dan Instagram ya. Baik, Ibu hitung. 1, tunggu ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dede atas waktunya. Iya, sama-sama. Saya izin. Kita bisa ketemu secara langsung ya dengan Insya Allah, insya Allah. Baik. Oke, terima kasih. Ya, sukses selalu buat Bu Dede, sehat selalu. Saya akhiri kuliah tamu kita pada siang hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih, izin Bu. live ya, Bu Nia dan Sama-sama, Bu rekan-rekan. Dede. Terima kasih, Bu. Sama. Oke, teman-teman silakan kalau mau live.